Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di hari Sabtu 5 Juli 2025 ini? Baik saudaraku, mungkin saudara akan bepergian dengan saudara, dengan keluarga, berekreasi, atau mungkin berangkat ke pesta pernikahan, ataupun pesta ulang tahun, atau mungkin saudara harus bekerja karena melayani masyarakat di toko-toko, di mall, di supermarket, di rumah sakit, atau dimanapun saudara beraktivitas di sepanjang hari ini. Marilah saudara kita persiapkan hati pikiran kita terlebih dahulu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan di pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami memahaminya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Mazmur pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan saudara. Ayat ini dibacakan atau disenandungkan ataupun dinyanyikan oleh Daud kepada Allah dengan harapan ucapan mulut Daud berkenan di hati Tuhan. Meskipun saudaraku kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi dia masih tetap berkata mudah-mudahan. Nah, bagaimana dengan kita saudaraku yang sungguh jauh dibandingkan dengan Daud? Kita adalah orang-orang yang mudah sekali mengucapkan kata-kata yang tidak terlebih dahulu disaring, tidak terlebih dahulu dipikirkan atau dibanding-bandingkan atau ditimbang-timbang. Kita mungkin mudah merocos, ya, baik di dalam candaan yang menyakiti hati orang, atau mungkin bukan candaan tetapi kata-kata kita sering menyakiti hati orang, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang keluhan-keluhan, bukannya ucapan syukur, bukannya memuji orang lain, tetapi mengeluh. Seberapa sering kita menyenangkan hati Tuhan melalui ucapan kita, saudaraku? Ya, berapa persen dari ucapan bibir kita mengucapkan hal-hal yang positif, yang enak untuk didengar, enak untuk dipikirkan, dan merupakan kalimat-kalimat harapan ataupun yang memotivasi diri kita dan juga memotivasi orang lain, mengucap terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Seberapa banyak saudaraku? Mari saudaraku kita mencoba memulai banyak berdiam diri, banyak mendengar, banyak merenung, dibandingkan banyak berbicara. Banyak berbicara dan banyak salahnya, atau banyak kata-kata yang membuat orang lain tersinggung. Banyak keluhan, banyak kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang tidak berguna, yang tidak layak untuk diucapkan, membuat orang lain menjadi sakit hati, membuat orang lain menjadi demotivasi. Mari kita mulai belajar saudaraku untuk berkata-kata dengan bijak, berujar dengan
lemah lembut, memberi masukan kepada orang lain, menasehati dengan penuh kasih, menyatakan kebenaran dengan kasih, tidak memuji orang lain padahal orang itu tidaklah benar. Kita hanya mengucapkan kepura-puraan, tetapi biarlah kita berkata-kata dengan tulus, dengan penuh dengan cinta kasih. Kita memohon hikmat yang daripada Tuhan, pengajaran dari Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus, untuk mengajar kita untuk berkata-kata, berujar secara lisan, baik di dalam kata hati kita ataupun kata renungan kita ataupun pikiran kita, saudaraku. Bukan hanya kata-kata melalui mulut, tetapi juga kata-kata melalui pikiran, atau mungkin kata-kata melalui tulisan di sosmed, komentar-komentar yang menyakiti hati orang. Mari kita gantikan dengan kata-kata yang memotivasi orang, kalimat yang positif, ucapan syukur kepada Tuhan sebagai ganti dari keluhan-keluhan, dengan senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita minta Roh Kudus yang merubah kita, mengajar kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan dan perenungan kita, saudaraku. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan berikan firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh berbicara, berkata-kata, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang enak didengarkan, yang membangun orang lain sebagai ganti menjatuhkan orang lain, bersyukur kepadamu sebagai ganti daripada keluhan-keluhan kami, menaikkan pujian bagi nama Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami, karena Engkau sungguh memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah Tuhan yang merubah kami supaya kami semakin baik lagi. Ampunkan kami atas segala dosa, pelanggaran kami, kelalaian kami Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhanlah kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan hidup, Engkau datang menjawab pergumulan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.